Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Sehat ya semuanya? Gimana rasanya? Ini pertama kali menikah atau ada yang sudah berpengalaman sebelumnya? Rata-rata pertama ya. Kita akan masuk pada sesi menyiapkan perkawinan kokoh menuju keluarga sakinah. Sesi ini itu kira-kira begini, kalau kita mau melakukan perjalanan jauh, tidak sendiri tapi bersama dengan teman-teman, kemudian kita kumpul merencanakan kira-kira apa dulu yang paling pertama dibicarakan. Kalau mau jalan bareng, apa dulu Mbak? Kemana tujuan? Setelah tujuannya jelas, apa lagi? Naik apa atau bagaimana cara menuju tujuan itu. Nah, sesi ini kurang lebih seperti itu. Karena apa? Karena perkawinan itu ibarat kalau pujangga zaman old pada masa lampau mengatakan seperti perahu mengarungi samudra kehidupan. Karena itu penting sekali bagi kita untuk memastikan perahu atau perkawinan kita itu kuat menuju tujuan atau akhir dari perjalanan yang kita rencanakan itu. Teman-teman semua sudah dapat kertas HVS ya? Kita mau menggambar ini. Dengan gambar itu berharap bisa mengetahui kemudian mengintegrasikan perjalanan itu dengan tujuan, memastikan tujuannya apa, kemudian bagaimana cara menempuhnya. Nah, mari kita letakkan dalam posisi landscape ya. Jadi seperti ini. Silakan diberi judul seperti ini. Sungai Kehidupan di atas ya. Posisinya melebar. Silakan diposisikan seperti ini. Ini nggak bisa lebar, jadi anggap saja melebar ya. Tulis nama di atas karena ini sangat personal sekali. Sungai Kehidupan. Kemudian tulis namanya di bawah, milik siapa Sungai Kehidupan ini. Misalnya Nurofia, koma. Nah di sini nanti ada space sedikit. Setelah itu membuat aliran sungai boleh seperti apa saja. Misalnya ke atas sini, gitu ya. Dari ujung sampai ujung. Silakan gambar aliran sungainya. Dari ujung kiri mentok sampai kanan mentok. Ini harus bertahap, jadi jangan sampai ketinggalan, nanti prosesnya gambarnya nggak bisa diulang. Sekarang paling ujung sini, kita akan menggambar sebetulnya apa saja. Tapi lebih baik kalau bisa gambar timbangan. Ujung ya, paling ujung kanan. Ya, nanti saya jelaskan kenapa timbangan, tapi boleh juga gambar bunga, gambar batu, gambar bintang, gambar matahari, apa saja boleh, silakan. Tapi timbangan, mengapa timbangan, saya akan jelaskan mengapa. Jadi itu adalah simbol dari hari perhitungan. Semua perjalanan hidup manusia itu akan, kira-kira semuanya akan mati nanti ya. Setelah semua mati, setelah kiamat, seluruh manusia di dalam keyakinan Islam akan dibangkitkan. Nah dengar ya kita ini ya. Setelah dibangkitkan, semua manusia akan ditimbang amalannya pada hari yang disebut dengan Yaumul Hisab atau hari perhitungan atau hari pengadilan yang sesungguhnya. Nah pada hari itu pertanyaan saya adalah silakan digambar mungkin satu kata atau dua kata. Kan ditimbang semua nih satu persatu amalannya ya. Nah Anda kalian semua ingin melihat kondisi keluarga seperti apa. Jadi pada saat Yaumul Hisab nanti, pada hari perhitungan yang hakiki nanti, kita ingin lihat keluarga kita itu seperti apa keadaannya. Saya, suami atau istri saya, anak-anak saya pada hari pertimbangan nanti, pada hari pengadilan akhir nanti, ingin kondisinya seperti apa. Nah, setelah hari pertimbangan itu kan ada yang masuk,
surga, ada yang masuk neraka, ada yang langsung masuk surga, ada yang mampir dulu di neraka, ada yang di neraka selama-lamanya. Kira-kira begitu di dalam Islam pemahaman. Nah, silahkan Anda gambar simbol atau kata yang menunjukkan cita-cita tertinggi Anda dalam berkeluarga itu apa di hari itu. Karena semua keluarga akan menuju ke sana mau tidak mau. Dan Anda ingin kondisi istri, anak-anak, suami itu seperti apa, silahkan digambar. Atau diberi 1-2 kata kalau gambar agak susah. Di bawah timbangannya. Kalau di dalam Al-Quran itu ada wajahnya berseri-seri pada saat itu. Karena apa? Karena timbangan amal baiknya jauh lebih besar dari amal buruknya. Ada wajahnya menghitam karena perbuatan buruknya, kira-kira begitu. Nah, sambil gambar ya, saya simbol boleh tapi diberi, nanti Anda tahu bahwa simbol itu apa, silakan diberi keterangan 1 kata, 2 kata. Ada yang disebut orang bangkrut itu apa? Dalam hadis disebutkan, itu orang yang dia berbuat baik banyak sekali, sedekah bermiliar-miliar, jutaan-jutaan gitu ya. Tetapi kemudian dia karena ada hak orang lain yang dia tidak berikan, maka diambil dari amalannya. Sehingga sampai 0 bahkan minus. Ini adalah yang disebut orang bangkrut, kira-kira begitu. Dan pada hari itu juga digambarkan di dalam Al-Quran, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi pada saat itu mulut terkunci, tangan bersaksi, kaki bersaksi atas semua yang kita perbuat. Kalau sudah selesai, mari kita menggambar. Anda gambar di sini, boleh wajah Anda juga boleh. Atau wajahnya lebih cakep, di ujung paling kiri. Gambar wajah Anda atau orang atau apapun. Kalau kita mau ke suatu tempat, kalau tujuannya jelas itu kan makin mudah dicapai. Misalnya buat rumusan yang Anda sendiri mudah memahami dan karena itu Anda ingin mencapainya juga lebih mudah. Jadi jangan abstrak, jangan terlalu abstrak. Kemudian tulis usia Anda saat ini di bawahnya. Berapa usianya? 20? 25 misalnya ya. Berikutnya gambar lagi di sebelah sini, gambar di sebelah kiri paling ujung. Lah timbangan tadi. Batu nisan, simbol-simbol saja ya. Yang penting Anda paham kira-kira begitu. Sudah simbol batu nisan, tulis, Anda ingin hidup selamanya enggak? Kalau tidak mau, pasti ada angka harapan hidup yang tertinggi. Anda ingin hidup sampai usia berapa? Tulis saja, namanya juga harapan. Bisa menjadi doa dan belum tentu dikabulkan juga. Tapi tulis saja, berapa saja? Di bawah nisan. Kan Anda harapannya sampai segitu baru meninggal, kira-kira begitu ya. Coba ada yang mau nyebut nggak? Berapa Mbak? 80 tahun. Tulis di bawahnya 80 tahun. Mas, berapa lama ingin hidup? 100 tahun. Oke, silahkan ditulis. Berikutnya kita akan menggambar, coba jumlahkan selisih antara 25 usia terendah, usia saat ini dengan usia tertinggi. Coba selisihnya berapa? Misalnya cita-citanya 70 tahun, sekarang usia 20 tahun, berarti tinggal 50 tahun, gitu ya. Oke. Paling tinggi dikurangi usia saat ini berapa? Tulisnya di sini. Tulisnya di judul. Usia harapan tertinggi dikurangi usia saat ini. Nah, itu berarti gambar sungai kehidupan yang mau kita buat. Sini ya tulisnya. Sungai kehidupan Nur Rafiah, selamat. Saya itu sudah 46. Saya ingin hidup ya maksimal 70. Harapan loh ya. Berarti 46 sampai 70 itu ternyata tinggal 24 tahun. Berapa selisih angka umurnya? Berapa Mbak? 51. Oke, 51. Oke, mari kita selanjutnya menggambar sungai kehidupan berkaitan dengan kelipatan 5 dari usia sekarang. Jadi misalnya ya, 25 berarti ada 30, 35,
40, 45. Kita bikin gambar sungai kehidupannya sampai 70 saja. Gambar, titik, atau batu, atau bunga, atau apapun. Lalu tulis begini, 25, 10, kelipatan 5 nih. 35, 40, 45, 50, sampai usianya tadi. Ya, 28, misalnya sekarang 28, berarti titik kedua adalah 33, 38, 43, 48, 53, pokoknya kelipatan 5 dari usia sekarang. Tulis saja nih Mbak, 5 tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai akhir. Bagus sekali. Menggambar. Oke, silakan Anda merenungkan 5 tahun pertama perkawinan itu prioritas utamanya apa? Satu saja. Kan bisa lanjutin pendidikan, bisa karir dulu, bisa anak, bisa rumah, bisa kendaraan, bisa macam-macam. Nah, Anda silakan meletakkan satu prioritas saja. Angka itu Anda bisa di bawah begini. 5 tahun pertama, kedua, sampai akhir. Jadi 5 tahun pertama itu prioritasnya apa? 1 sampai 2. Silakan. Kalau tidak muat, Anda bisa di bawah sini, dibuat 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5 tahunan. Jadi 5 tahun pertama berarti sampai mulai usia sekarang sampai 5 tahun berikutnya prioritas hidup saya adalah apa? 5 tahun kedua prioritas saya adalah apa lagi? 5 tahun ketiga apa lagi? Sesuaikan dengan cita-cita ini. Cita-cita terbesar bagi keluarga tadi. Jadi kan pasti ingin kan kondisi keluarganya baik di yaumul hisab. Rumusan ini harus mengarah ke sana juga. Gitu. Sekolah supaya apa? Tidak hanya supaya pintar, tetapi supaya pintar dan berbuat baik sebanyak-banyaknya dengan ilmu itu. Punya kendaraan bisa nggak mengarah ke surga atau sebaliknya ke neraka? Kedua-duanya kan? Nah, makanya punya mobil supaya lebih apa? Gitu. Jadi kita punya cita-cita, tapi juga punya kewajiban untuk memantaskan diri. Pengen masuk surga tapi maksiat berarti tidak memantaskan diri. Pengen anak-anaknya soleha tapi tidak memberi contoh berarti tidak memantaskan diri. Nah ini tahap 5 tahunan ini monggo disesuaikan dengan cita-cita tertinggi. Karena 5 tahunan itu adalah cita-cita antara menuju cita-cita tertinggi nanti. Ya ini personal sekali. Jadi masing-masing tidak terkait dengan bagaimana maunya pasangan kita. Betul-betul peta perjalanan Anda sebagai individu. Rencana adalah rencana. Kita merencanakan, insya Allah kalau baik diridhoi dan akan terjadi. Kira-kira sungai kehidupan adalah seperti itu. Supaya apa? Supaya banyak terjadi begini. Orang menikah itu kan seperti tadi ya kendaraan. Dia pergi, nikah tidak ada tujuan sama sekali. Nikah hanya karena yang lain nikah. Gitu. Itu sama dengan mau kemana keluarin kendaraan, mau pergi kemana, yang karena yang lain pergi aja makanya saya pergi. Padahal perjalanan perkawinan itu sangat penting sekali. Sayangnya kita seringkali sibuk dengan persiapan resepsinya, bukan tidak penting, itu juga penting. Tapi persiapan jangka panjangnya itu tentu saja jauh lebih penting. Kalau ada cita-cita haji, misalnya teman-teman cita-cita haji ya. Saya tidak tahu sekarang itu antriannya berapa tahun. Kalau sudah berapa? 12 tahun. Itu berarti Anda harus merencanakan dari sekarang. Mau haji di tahun berapa? Itu 12 tahun sebelumnya minimal sudah daftar. Baik teman-teman sekalian, boleh sambil dilengkapi nanti. Sekarang kita akan melihat bagaimana prinsip di dalam Islam terkait dengan posisi kita sebagai manusia. Jadi di dalam Islam itu setiap tindakan punya komitmen ganda.
Karena kita juga punya status melekat yang ganda. Dua status melekat dan dua tanggung jawab melekat yang ada di dalam diri manusia. Pertama adalah tanggung jawab atau komitmen vertikal kepada Allah. Jadi semua tindakan kita, termasuk timbangan-timbangan tadi, tidak hanya menurut perspektif manusia, ketahuan atau tidak, tetapi semuanya adalah disaksikan oleh Allah dalam setiap tindakan kita. Karenanya ini menyangkut status kita sebagai hamba Allah yang melekat. Itu sudah ada sejak kita diciptakan, kita adalah hanya boleh menghamba kepada Allah. Makanya setiap manusia dimanapun, dalam relasi apapun, itu tidak boleh memperhamba atau sebaliknya diperhamba oleh sesama manusia atau makhluk lainnya, atau oleh benda-benda, oleh jabatan, oleh harta, oleh nafsu seks dan lain sebagainya. Kita adalah hanya boleh menghamba kepada Allah. Dalam rumah tangga, skemanya tidak begini. Tidak begini ya. Ini relasi suami istrinya tidak begini. Istri hanya taat kepada Allah kalau taat kepada suami, itu tidak begitu. Tetapi istri dan suami dan istri harus sama-sama taat kepada Allah. Suami tidak boleh menuntut ketaatan mutlak kepada istri, istri juga tidak boleh menuntut ketaatan mutlak dari suami. Karena ketaatan mutlak itu hanya kepada Allah. Begitu juga sebagai orang tua. Tidak ada ketaatan mutlak. Mutlak itu artinya adalah gak boleh menolak sama sekali walaupun itu maksiat. Itu tidak ada. Harus ditolak justru. Tidak ada ketaatan mutlak anak kepada orang tua. Dan tidak ada juga ketaatan mutlak orang tua kepada anak. Karena suami dan istri orang tua anak itu relasinya dinamis sekali. Kadang suami kuat, istri lemah. Kadang sama-sama kuat, kadang istrinya justru lebih kuat. Kita tidak pernah tahu. Karena perjalanan perkawinan itu sangat panjang sekali. Kita harapkan sampai mati. Waktu nikah misalnya ya, miskin, lalu kayaknya nggak bareng gitu berproses. Nanti bisa berubah secara mental. Lihat istrinya sebagai satu-satunya yang paling, atau suaminya sebagai yang paling ganteng di dunia ini, begitu jatuh miskin beda lagi. Nah itu tidak, itu artinya adalah bagian dari gimana kita bisa kuat ini suami dan istri itu sama-sama kerjasama untuk berjalan di jalan Allah apapun yang terjadi. Karena banyak orang yang miskin bisa taat, kaya raya tidak bisa. Ada sebaliknya. Ketika miskin banyak maksiat, ketika kaya raya sebaliknya juga seperti itu. Tapi pada prinsipnya sebetulnya adalah suami istri harus taat kepada Allah dan keduanya tidak diperbudak oleh harta, oleh seks, oleh jabatan, dan oleh keturunan misalnya. Itu tidak boleh menjadi dasar dalam berrelasi dengan orang lain sebagai satu-satunya dasar. Karena semuanya harus tunduk kepada Allah. Nah yang status melekat itu terkait juga dengan status horizontal ini. Pada seluruh manusia termasuk kepada suami dan istri nanti ya. Ini adalah status sebagai khalifah. Khalifah itu artinya adalah, pernah dengar istilah khalifah di muka bumi. Jadi setiap manusia itu punya amanah melekat di dalam dirinya sebagai pemimpin di muka bumi yang tugas utamanya adalah mewujudkan kemaslahatan. Itu melekat di mana-mana, harus mewujudkan kemaslahatan, kira-kira begitu. Sehingga laki-laki dan perempuan itu kalau di dalam Al-Quran disebutkan wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Jadi perempuan yang beriman, laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman itu saling menjadi penolong, saling menjadi penjaga satu sama lain yang tugasnya adalah mewujudkan kemaslahatan atau kemakmuran di muka bumi. Karena nanti di dalam keluarga juga ada kewajiban bagi seluruh pihak di dalam keluarga
untuk menjadi penjaga satu sama lain. Suami menjaga istri, istri menjaga suami, suami melindungi istri, istri melindungi suami, orang tua menjaga anak, anak menjaga orang tua, dan seterusnya. Itu adalah bagaimana menjalankan perkawinan dan keluarga itu sesuai dengan amanah dan status yang melekat dalam diri seorang manusia. Ini mewujudkan kemaslahatan ya, kebaikan. Karenanya nanti yang perlu menjadi soleh, menjadi baik itu tidak hanya istri. Misalkan dikenal istri yang solehah, gitu ya. Tapi suami juga perlu menjadi soleh, menjadi suami yang baik dan menjadi istri yang baik. Nah, tanggung jawab perkawinan, coba kembali ya kepada Allah ini. Ini yang disebut dengan komitmen ilahiyah. Jadi semua yang menikah itu tidak hanya harus mempertanggungjawabkan setiap sikap di dalam perkawinan kepada manusia, tetapi juga kepada Allah. Nah, di hadis, dalam sebuah hadis diceritakan begini. Ini menarik sekali karena disampaikan oleh Rasulullah di haji terakhir. Beliau pidato di depan lautan manusia. Pidatonya panjang. Nah, ada kutipan yang menarik sekali. Bunyinya seperti ini. Fattaqullaha fin nisa'i. Jadi bertakwalah kalian semua kepada Allah dalam memperlakukan para istri. Tapi nanti sebaliknya juga ya, suami juga begitu. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah, karena kalian semua meminang mereka dengan amanah Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan menghalalkan, menjadikan boleh vagina mereka itu dengan kalimat Allah. Ini menarik karena apa? Karena dia menggunakan kata takwa. Jadi perilaku istri kepada suami dan perilaku suami kepada istri itu menjadi paralel sekali dengan kualitas ketakwaan seseorang. Termasuk di dalam ruang yang sangat privat sekali. Wastahlaltum furujahunna itu artinya adalah hubungan seksual. Boleh hubungan seksual karena ada kalimat Allah. Jadi walaupun dalam ruang yang sangat privat sekali, itu juga harus dipertanggungjawabkan kepada Allah. Komitmen ganda ini penting karena apa? Hanya perlu bertanggung jawab kepada manusia. Misalnya suami hanya perlu mempertanggungjawabkan perilakunya kepada istri. Istri hanya perlu mempertanggungjawabkan perilakunya kepada suami. Maka akan ada banyak sekali waktu, kesempatan di mana suami tidak bersama istri, istri tidak bersama suami. Betul tidak? Nah, pada saat tidak ada suami atau istri padahal dia hanya mau bertanggung jawab kepada dia, maka sangat mungkin kemudian khianat dari tanggung jawab itu. Karena suami dan istri tidak lihat, tidak saling melihat. Secinta apapun, nggak mungkin suami istri itu nempel, tidak mungkin. Kecuali kembar siam nempel. Nah, ini kan tidak. Nah, mengapa kemudian komitmen ilahiyah itu penting? Karena tidak ada sejengkal tanah pun di muka bumi ini yang luput dari pandangan Allah. Maka apapun yang dilakukan oleh suami atau istri tanpa sepengetahuan pasangannya pasti diketahui oleh Allah, dan itu akan dipertanggungjawabkan di hari perhitungan nanti. Semua akan dikalkulasi. Inilah pentingnya menyadari bahwa komitmen perkawinan itu tidak hanya komitmen manusiawi tetapi juga komitmen ilahi. Setiap saat, mau di dalam kegelapan, dalam terang, dalam keramaian, dalam kesepian, itu selalu diawasi dan diperhitungkan. Kalau dulu belajar di madrasah, ada malaikat yang mencatat amal baik, ada malaikat yang mencatat amal buruk. Itu otomatis kira-kira seperti itu. Hingga meskipun orang bisa membohongi pasangannya, tetapi selalu ada catatan dan Allah Maha Tahu. Di dalam ayat Al-Quran itu banyak sekali, tidak hanya ini yang mengaitkan ketakwaan seseorang itu dengan perilaku terhadap
pasangannya di dalam perkawinan, tapi seperti tadi, laki-laki perempuan menjadi penjaga satu sama lain itu dikaitkannya dengan iman kepada Allah. Wal mu'minuna wal mu'minatu, laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman itu adalah penjaga, percaya bahwa dua-duanya bisa kerjasama di dalam rumah tangga maupun di ruang publik. Tapi kalau tidak beriman, pasti mungkin tidak percaya, siapa dia, nggak punya, harus surut dengan saya karena sayalah yang punya otoritas di keluarga ini. Tidak begitu kalau dalam ajaran Islam, dalam ajaran iman. Dan di dalam Al-Quran juga, di hadis-hadis, iman itu selalu berkait erat dengan amal soleh. Orang yang beriman itu kan di hati ya, tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Tapi tanda dari iman itu, dan iman sifatnya fluktuatif, naik turun. Tandanya apa? Adalah amalnya, dan itu kelihatan sekali. Kita pun bisa menilai iman kita sedang naik atau turun itu melalui, kalau kita mungkin karena tahu hati kita ya, tapi indikasinya adalah kalau orang lain iman atau refleksi diri lagi naik atau turun, itu adalah kita sedang berbuat baik atau sedang berbuat buruk. Gitu, kira. Kalau berbuat baik imannya sedang naik, kalau berbuat buruk imannya blosor gitu, jatuh. Masuk masjid mungkin naik ya, itu keluar ambil sendal orang turun gitu karena melakukan dalam menempuh atau mewujudkan cita-cita 5 tahunan sampai akhir yaumul qiyamah, itu harus selalu dipikirkan apakah setiap tindakan bisa dipertanggungjawabkan kepada Allah dan bisa dipertanggungjawabkan kepada manusia. Kalau manusia tentu saja manusia yang terkait, kalau dalam perkawinan kepada pasangan, kepada anak nantinya, kepada orang tua dan mertua, dalam lingkup yang lebih tinggi adalah sesuai dengan kepantasan masyarakat atau tidak. Lalu yang lebih tinggi adalah negara misalnya, bahwa negara itu mewajibkan pencatatan perkawinan, maka perkawinan mesti juga diterima atau disahkan atau legal menurut negara dan dipertanggungjawabkan. Kalau sebagai warga negara, maka setiap tindakan dalam perkawinan itu juga tidak boleh melanggar undang-undang yang berlaku di negara tersebut. Ada yang mau bertanya sampai sini? Boleh loh, tidak apa-apa. Ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak, betapa pentingnya mewujudkan keluarga yang baik atau sakinah itu karena akan dia berpengaruh ke komunitas yang lebih tinggi. Kalau dalam ilmu sosial, keluarga itu adalah unit sosial yang terkecil. Jadi kira-kira gambarnya begini, ini ada lingkaran pengaruh ya. Lingkaran pengaruh. Kalau di dalam agama disebutnya individu yang soleh atau solihah. Sekali lagi tidak hanya istri yang perlu solehah, suami juga perlu soleh. Nah, individu yang soleh dan solehah ini akan mempengaruhi atau mewujudkan keluarga yang sejahtera atau keluarga harmonis yang disebut dengan keluarga sakinah. Keluarga yang sakinah akan memberi pengaruh atau menjadi pilar bagi terwujudnya masyarakat ideal atau disebut sebagai khairu ummah, gitu ya, sebaik-baik umat. Masyarakat yang baik, kemudian ada masyarakat baik gitu ya, dia akan menunjang terwujudnya negara yang indah atau dalam agama disebut dengan baldatun thayyibah. Dan terakhir, negara-negara yang indah, makmur, itu akan menunjang kehidupan global yang penuh rahmat. Ini yang disebut dengan rahmat atau anugerah bagi semesta. Jadi jangan dikira bahwa perkawinan itu tidak penting, sangat penting sekali. Karena dia menjadi pilar bagi kehidupan yang lebih luas lagi. Kita mau masuk materi yang kedua, tapi sebelumnya boleh nggak saya tanya pengalaman Anda membuat sungai kehidupan itu, atau pertanyaannya adalah apakah itu membantu Anda dalam mengarahkan kemana tujuan perkawinan yang segera akan dimasuki? Membantu atau tidak? Cukup membantu. Merasa dibantu karena apa? Boleh tanya?
Oke, memberi cara untuk merumuskan cita-cita keluarga, jadi tidak hanya mengalir, jangan hidup seperti air mengalir. Kalau mengalirnya ke danau yang jernih, syukur. Kalau ngalirnya ke got, jangan sampai ya. Jadi setiap peristiwa itu ada kombinasi unik. Kalau di dalam Islam ya, antara kehendak Allah di satu sisi dan ikhtiar manusia atau upaya manusia, ikhtiar manusia. Dan kombinasi itu prosentasenya macam-macam, tidak selalu sama. Komitmen ilahi juga akan menguatkan kita kalau harapan tadi tidak terwujud dengan baik. Misalnya ya, tentu semua pasangan suami istri pada umumnya, apalagi di Indonesia mungkin hampir semua, itu ingin sekali punya anak. Saya yakin itu. Mungkin ada beberapa yang tidak ingin punya ya, apalagi di negara lain banyak yang tidak ingin. Tapi pada umumnya ingin punya anak. Maka harus disadari bahwa punya anak itu juga kombinasi antara kehendak Allah dan ikhtiar. Ada yang sehat, dua-duanya sehat, ada. Suaminya sehat, istrinya sehat. Tapi ternyata sperma suami itu, sel telur istri itu alergi kepada sperma suami itu ada. Sehingga memang nggak bisa. Sama-sama sehat, semuanya secara kualitas sehat. Tapi ada begitu. Sehingga ada unsur misalnya tidak semuanya kalau pesan Gusmus itu ya suami dan istri itu Anda menikahi manusia, kira-kira begitu ya. Bukan yang mungkin kadang ada kekurangan, ada juga kelebihannya. Ada kadang benar, kadang salah, itulah manusia. Nah, dalam konteks ini kita tidak tahu kita yang kewajiban kita adalah berusaha semaksimal mungkin yang itu masih ada di wilayah upaya manusia. Selebihnya itu sudah Maha Kuasa. Baik, untuk berikutnya kita akan merumuskan, ini saya mau bagi satu persatu. Kita mulai dari kuning ya, kuning. Coba sebutkan satu saja, bisa berupa sifat, bisa berupa sikap, bisa berupa sesuatu. Tapi satu saja. Hal yang membuat sebuah keluarga itu bahagia. Sebutkan satu hal, bisa berupa sikap, bisa berupa sifat, bisa berupa barang, yang membuat keluarga itu bahagia. Yang kuning ya, silakan ditulis. Satu hal saja, kemudian tempel di sini. Satu hal bisa sifat, bisa sikap, bisa juga sesuatu materi, barang dan lain sebagainya yang mengurangi kebahagiaan keluarga, menghambat kebahagiaan keluarga, atau bahkan mengubah kebahagiaan keluarga menjadi kesengsaraan. Itu untuk yang biru. Yang kuning satu hal, bisa sifat, sikap, barang, sesuatu atau apapun yang mewujudkan kebahagiaan keluarga. Boleh nggak saya minta volunteer laki-laki satu, perempuan satu untuk membacakan? Ingin tahu nggak jawaban dari teman-teman? Untuk yang kuning, untuk kebahagiaan dulu. Di sini yang pertama saya baca ada pengertian, saling pengertian. Kemudian ada komitmen bersama. Kemudian ada takwa, jujur, saling perhatian, saling menyayangi, saling menghargai, kebersamaan. Ada kumpul, itu membuat bahagia. Mengontrol emosi juga membuat bahagia. Tidak mengumbar emosi ya. Kejujuran ini banyak sekali. Jadi rupanya kejujuran ini mungkin ya jadi fondasi yang sangat kuat sekali. Bahwa itu semua orang mengharapkan kejujuran pasangannya. Dan itu membuatnya bahagia. Membuat kebahagiaan luntur di dalam keluarga. Silakan Mbak.
Di sini ada kebohongan, egois, selingkuh, pertengkaran atau perselisihan. Terima kasih, boleh dong tepuk tangan buat dua teman kita yang sudah mau volunteer. Kira-kira bisa disimpulkan nggak dari sini apa? Sesuatu yang membuat bahagia itu kalau apa? Kalau terbuka. Kalau apalagi bisa nggak disimpulkan kalau setiap orang itu bisa mengeluarkan semua potensi positifnya di dalam dirinya gitu ya. Karena setiap manusia itu diberi kecenderungan untuk yang baik dan diberi kecenderungan untuk yang buruk. Ini bedanya manusia dengan malaikat. Kalau malaikat baik terus, juga bedanya dengan jin, setan, buruk terus gitu ya. Manusia punya dua potensi. Nah, kebahagiaan itu kalau keluarga, kehidupan dalam keluarga, dalam perkawinan itu mampu mengeluarkan energi positif dari setiap orang yang ada di dalamnya. Tidak hanya energi, tapi juga potensi positif yang ada di dalam dirinya dan mengerem potensi negatif yang ada di dalam dirinya. Nah, ini ternyata ada konsepnya di dalam Islam yang disebut dengan keluarga sakinah. Keluarga sakinah itu sebenarnya secara literal adalah keluarga yang harmonis. Gambarannya seperti apa ya ini? Gambarannya. Yang positif-positif itu dan yang negatif-negatif itu ada yang sebaliknya. Jadi dalam yang ada ayat yang biasa dipakai untuk undangan pernikahan ya. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Litaskunu ilaiha. Jadi tujuan utama dari perkawinan itu adalah supaya punya ketenangan batin, ketenangan jiwa. Adem rasanya jiwa ini karena punya pasangan. Gitu. Sakinah. Sakinah itu syaratnya adalah mawaddah warahmah. Apa bedanya mawaddah warahmah? Jadi keluarga harmonis itu keluarga yang masing-masing anggota keluarganya, ya suaminya, ya istrinya, ya orang tua, ya anaknya, itu sama-sama punya mawaddah dan punya rahmah. Mawaddah itu begini, kalau dalam konteks perkawinan ya, Dek, aku pengen mengawinimu, menikahimu, karena aku bahagia bersamamu. Bagus nggak? Bagus. Tapi akan pincang kalau cinta seperti itu bisa mengarah kepada cinta yang egois. Yang penting saya bahagia bersamamu. Kamu bahagia atau tidak bukan urusan dari saya. Bahkan ada orang yang cinta tapi kok melakukan kekerasan, kemungkinan besar hanya punya mawaddah. Cinta tapi hanya peduli kepada kebahagiaan dirinya sendiri. Itu yang disebut dengan mawaddah. Makanya menjadi pincang. Dan mawaddah harus dengan rahmah. Apa itu rahmah? Sebaliknya. Saya ingin mengawinimu karena ingin kamu bahagia. Itu rahmah. Bagus nggak? Bagus. Tapi kalau hanya rahmah saja, maka cinta itu bisa menjadi bumerang bagi dirinya. Dia tidak peduli dirinya menderita, yang penting yang dicintai itu bahagia. Ini naudzubillah ya, karena ada yang pasangannya selingkuh berkali-kali tapi tidak apa-apa, yang penting dia bahagia. Itu cincang jadinya. Makanya mawaddah itu harus dengan rahmah. Karena kita masih manusia. Kalau Tuhan hanya punya rahmah nggak masalah. Karena Tuhan itu berkuasa atas dirinya sendiri, cintanya nggak berbalas dari hambanya, tidak berpengaruh. Tapi selama kita ini adalah manusia, maka mawaddah harus gabung dengan rahmah. Dan dua-duanya harus dipupuk terus-menerus. Karenanya sakinah itu hanya bisa muncul kalau kedua pasangan, suami dan istri, nanti kalau sudah makin lama ada orang tua dan anak, itu sama-sama punya mawaddah warahmah sekaligus. Yaitu cinta yang membuat dia sendiri bahagia dan juga membahagiakan pihak lain yang dicintai. Jadi tidak hanya satu.
Makanya keputusan di dalam keluarga itu harus mempertimbangkan kemaslahatan dirinya juga orang lain di dalam keluarga itu. Kalau dalam lingkaran pengaruh, nanti kemaslahatan sebuah keluarga, harmonisnya sebuah keluarga, tidak hanya suami harus berbuat kebaikan kepada istri, istri juga berbuat kepada suami, orang tua kepada anak, dan anak kepada orang tua. Tapi kemaslahatan keluarga itu tidak hanya soal keluarga. Nanti kemaslahatan keluarga itu, keluarga maslahat, keluarga sakinah itu juga harus memberi maslahat kepada komunitasnya yang lebih luas. Itu. Jadi pertama keluarga itu menjadi sekolah pertama ya untuk melakukan kerjasama. Soalnya tadi itu tugas sebagai khalifah itu tidak main-main dan itu perlu kerjasama luar biasa antara semua pihak. Dan itu mulainya adalah di dalam keluarga. Sehingga nanti kita akan melihat tipe-tipe keluarga. Ada keluarga yang subur sekali, ibarat tanah. Dia menumbuhkan semua potensi baik yang ada di balik tanah itu. Tumbuhan bisa cepat sekali tumbuh ya, dan bagus tumbuhnya. Ada keluarga yang gersang. Keluarga yang gersang itu keluarga yang kadang dalam titik ekstrimnya adalah mematikan potensi baik dari seluruh anggota keluarganya. Tadinya istrinya pinter banget memimpin, lalu pokoknya alasan apa enggak boleh sama sekali, misalnya begitu ya. Mau keluar rumah saja takut nanti dimarahin, itu juga mungkin bisa dipikirkan model-model itu harus mulai jangan terjadi kira-kira tidak. Jadi menumbuhkan itu ya laki-laki membuat istrinya berkembang dengan baik, istrinya juga memberi ruang, memberi kesempatan, bahkan saling support untuk bisa mewujudkan atau potensi masing-masing itu bisa berkembang dengan maksimal. Jadi keluarga sakinah kira-kira adalah keluarga, ini gambaran konkretnya ya, yang kedua belah pihak saling pengertian, saling jujur satu sama lain, saling bisa dipercaya dan seterusnya. Dan ini adalah gambaran dari keluarga yang sebaliknya atau tidak sakinah. Jadi biasanya kalau masuk di dalam perkawinan itu kan ibaratnya dapat nilai 100 gitu ya. Nanti setiap sikap itu yang akan mengurangi. Kalau ada nanti di sesinya Mbak Alisa ada tabungan emosi, ada yang membuat keluarga menjadi harmonisnya naik, ada yang turun setiap sikap dan sikap kita di dalam keluarga. Nah, hal yang penting juga dalam mempertahankan sakinah ini yang disebut dengan 4 pilar keluarga sakinah. Keluarga itu perkawinan bisa kokoh. Sakinah itu sebetulnya tidak hanya harmonis ya. Kalau kita lihat penggunaan kata sakinah dalam ayat Al-Quran itu justru rasa tenang ketika goncangan hebat terjadi. Gitu. Jadi keluarga sakinah bukan keluarga yang tidak bermasalah, tidak punya masalah, bukan. Tapi keluarga yang ketika mendapat masalah apapun itu bisa menghadapinya dengan tenang. Tidak emosional, karena kadang-kadang dalam keluarga itu masalahnya sepele sekali. Tapi karena kita kemudian menyikapinya salah, dia bisa berkembang menjadi besar sekali. Sebaliknya ada masalah yang sangat besar sekali, tapi karena kita menyikapinya dengan tepat, maka masalah besar itu bisa selesai dengan mudah. Ini ibaratnya begini, kalau kita mau nyetir ya, kan enggak mungkin, ingat nggak yang pernah belajar nyetir pasti ingat pertama kali bisa nyetir itu rasanya ingin jalanan itu nggak ada mobil selain mobilnya, gitu. Dan jalanan itu rata semua, nggak ada yang nanjak terus susah ngembati kopling gitu ya. Nah, kita tidak bisa dalam berumah tangga itu berharap jalan hidup kita itu mulus terus. Karena kan bukan kita yang menentukan, ada banyak orang yang menentukan perkawinan kita kan, ada pekerjaan, itu hubungan dengan kantor, ada macam-macam, ada keluarga besar dan lain sebagainya. Tapi yang menarik adalah kita bisa terus meningkatkan skill kita dalam nyetir. Beratnya nih. Sehingga kalau sudah terlatih membawa mobil misalnya ya, atau membawa motor, sepeda atau apapun, itu kalau orang sudah ahli nyetir, itu justru jalan yang susah, nanjak, berkelok-kelok, itu malah mengasyikkan gitu.
malah asik. Jalanannya kalau datar malah nggak ini ya, nggak asik. Tapi bukan berarti ingin dapat masalah, tapi semakin ada masalah dia menjadi ujian yang kemudian meningkatkan skill dia untuk mengendarai rumah tangga itu. Makanya bagaimana caranya kita bisa terus menerus, karena ini kan perkawinan itu proses panjang bagi suami istri untuk belajar satu sama lain juga. Gitu. Karenanya tapi penting dalam proses itu kemudian menjaga perkawinan sebagai sesuatu yang punya 4 pilar ya. Jika jalan apapun itu menjadi kuat, kira-kira begitu. Yang pertama, pilarnya adalah bahwa perkawinan itu adalah berpasangan. Zawaj dalam Al-Quran itu menyebutkan begini, ada istilah menarik sekali. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Istrimu itu adalah pakaian bagimu dan kamu juga adalah pakaian bagi istrimu. Karena itu pasangan gitu ya, maka seperti juga sayap burung. Masing-masing pasangan itu harus menguatkan pasangannya. Masing-masing sayap, dua sayapnya harus dijaga dengan baik. Jangan malah mematahkan. Kalau mematahkan maka susah untuk terbang karena tinggal ada satu sayap. Jadi perkawinan nomor 1 itu adalah pandang suami atau istrimu sebagai pasangan. Pasangan itu kecenderungannya memang berbeda. Namanya seperti sepatu itu ada yang kanan, ada yang kiri. Kalau dua-duanya kanan malah susah. Tapi satu kanan, satu kiri dia malah jadi bisa untuk berjalan. Itu filosofi dari pasangan adalah seperti itu. Berbeda membuat sempurna. Bukan berbeda membuat sengsara, tapi berbeda menjadi sempurna. Yang kedua adalah bahwa perkawinan ini adalah janji kokoh, makanya tidak boleh tadi itu khianat dan sebagainya. Ada banyak yang menjawab jujur. Dan kaitannya dengan bahwa perkawinan itu adalah janji yang kokoh sekali, kuat sekali di hadapan Allah ini. Hanya ada 3 kali Allah menggunakan kata misaqan ghalidha atau janji